Ya Habibi Rasul, ya Habibi Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Habibi Rasul, ya Habibi Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Sallallahu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, biniyatis salamah wal barakah, alladzi amarna wa aujabana bittiba'i sunnati rasulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Sayyidina Muhammadin Imamil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hannan ya Mannan, Ya Dayyan ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, masyarakat kampung Maja, yang mudah-mudahan ayunan kaki, langkahan tangan, getupan jantung dan kedipan matanya diganti oleh Allah menjadi maghfirah, maunah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini nanti diperkumpulkan pula pada yaumil qiyamah. Amin. Alimul ulama, para kiai, para asatidz, tuan-tuan guru, khusus al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Fauzi SAG, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Saiful Anwar SHI, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Saiful Bakhri, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Hamdani, khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Amrullah, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Alimi SPDI MM, dan khusus, sangat terkhusus al-mukarram wal muhtaram Ustadz muda, Kiai muda, akhi fillah, saudara saya Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Fikri Husaini, yang satu nasib sama saya, satu penderitaan sama saya. Beliau adik kelas saya, nasibnya pun sama saya, belum kawin-kawin juga. Syukur nikmat, alhamdulillah. Kita doakan kita semuanya, guru-guru semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Rekan kaula generasi muda, pemuda penerus perjuangan bangsa, pemuda penerus perjuangan agama, pemuda penerus perjuangan negara, para pencinta dakwah Islamiyah, adik-adikku, hei bocah-bocah, tong-tong, neng-neng, aku padamu. Di tengah kehancuran kehidupan manusia yang akhlaknya semakin hari semakin durjana, tatkala itu umat manusia hidupnya dihiasi dengan nafsu angkara murka. Yang berlaku tatkala itu adalah hukum riba. Siapa yang menang, dia yang senang. Siapa yang kuat, dia nanti akan menjabat. Siapa yang miskin, dia nanti akan menderita. Bahkan tatkala itu umat wanita dipandang sebelah mata, wanita dianggap tidak ada, wanita dijadikan pelampias nafsu belaka. Bahkan wanita hidupnya tatkala itu hanya berkumpul dengan linangan air mata. Allah tidak tega. Allah utus satu sifat mempohat, Allah utus satu sosok Muhammad penyelamat dunia sampai akhirat. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau dipilih bukan untuk manusia, beliau langsung yang memilih Allah. Siapakah dia? Ialah baginda kita, nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi, untuk membawa satu visi dan misi, tujuan untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang seutuhnya, mengangkat harkat martabat kita menjadi manusia yang dimanusiakan oleh Allah, manusia yang dimanusiakan oleh Rasulullah, dan memang kita manusia yang dimanusiakan oleh manusia. Betul? Maaf aja, terpesona Ustaz Pipi sama saya. Ya Allah,
emang susah jadi orang ganteng mah ya. Ya Allah ya Rabbi. Lalu yang menjadi pelajaran tablik akbar Maulidur Rasul pada malam hari ini, dengan apa Rasul mengangkat harkat martabat kita? Bukankah sirah nabawiyah terbentang? Bukanlah sirah nabawiyah menjadi jawaban? 23 tahun adalah perjalanan yang singkat, 23 tahun adalah perjalanan yang cepat, tapi baginda Rasul tepat menyampaikan kepada kita sebagai umat untuk mengangkat harkat martabat kita. Dengan apa? Jawabannya ada 3. Mau dengar? Kue lapis buat kado. Dengarkan ceramah saya Ustadz Faiz yang kembarannya kayak Aliando. Bapak Ibu, yang 3 itu adalah terbentang dari sejarah Nabi. Yang pertama, tatkala Nabi dilahirkan adalah fase pertama untuk menghantarkan kita manusia yang mulia. Di fase yang kedua, beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan di fase yang ketiga, yaitu adalah beliau Fathul Mekah, reformasi ala baginda Rasul sallallahu alaihi. Di fase yang pertama Rasul mengangkat kita sebagai umat manusia yang mulia. Dengan apa? Rasul ajarkan kepada kita adalah konsep kehidupan, pondasi kehidupan. Apa itu pondasi kehidupan? Iman. Inilah jawabannya. Di fase yang pertama Rasul memproklamirkan, di fase yang pertama Rasul mensyariatkan, di fase yang pertama Rasul mengajak kita untuk beriman kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, bertauhid kepada Allah, berubudiyah hanya kepada Allah. Iman adalah intan termahal, mutiara paling berharga itu adalah iman. Betul? Jangan kau jual iman karena jabatan, jangan kau jual iman karena kekayaan. Hai yang muda, jangan kau jual iman karena ingin mendapatkan cintanya perawan. Dan yang perawan dengerin, jangan pernah kau jual iman karena pengen mendapatkan cintanya Ustadz Faiz yang tampan. Yang mana? Oh, yang mana perawan? Allahumma sholli, salah mengunjung saya. Bisa-bisa pulang rugi ini ceramah. Ya Allah ya Rabbi. Kalaulah iman adalah fondasi, kalaulah iman adalah intan paling mahal, kalaulah iman adalah mutiara paling berharga, berarti secara implisit dan tadakhiliyah Maulid Rasul pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, tancapkan iman kita. Jangan jual iman karena jabatan, jangan kita gadaikan iman, jangan kita proklamirkan iman, jangan kita gadaikan iman. Sekali beriman tetap iman, iman dan betul, setuju. Om ceramah dia di kelas Dew, gak apa-apa. Tapi pencet-pencet dikit kan bisa tambah ulang ntar. Ya Allah ya Rabbi. Lalu dengan apa cara kita beriman? Nih jawabannya nih. Majelis Taklim Al. Nih jawabannya. Disinilah kita diajarkan tentang iman. Disinilah kita diajarkan tentang beriman. Disinilah kita ditancapkan nilai-nilai keimanan. Disinilah kita digembleng bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Mana buktinya? Noh, anak perawan beriman, saking berimannya dia malu untuk dilihat auratnya buang aurat yang bukan perawan, yang bukan mahram daripada dia. Akhirnya dia tutup androk panjang, kerudung panjang, hanya yang terlihat mukanya seperti rembulan tanggal 14. Alisnya blak bulan sabit, mata bulan bola pimpong, hidung mancung Sri Kandi, bibir merah kayak abis kejedot di tiang listrik. Alladzina qalu Rabbuna Allah
summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ustaz Fikri ini yang hadir, yang jawab anyang-anyang. Bu, ibu, iya elah, mesra banget manggil saya. Ntar malam jangan mimpiin saya. Ustadz Faiz, I love you. Ya Allah ya Rabbi. Ayo kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Gua pulang nih. Alladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Adapun mereka orang-orang yang beriman istiqomah aja kuat tetap imannya kepada Allah, mereka lah orang-orang yang nanti akan dimintakan tolong oleh Allah, mereka lah nanti orang-orang yang akan dibantu kepada Allah. Caranya beriman kepada Allah, jangan jauhi ulama, jangan tinggalkan masjid, jangan hina pondok pesantren, masukin anak tuh ke dalam majelis ini mah sama ulama jauh, sama majelis taklim alergi, sama musolah ogah ya bu ya. Bu dengerin, kalau pengen cari mantu yang beriman bu. Diam aja, saya takut biaraan diam-diam termati bu. Kalau cari mantu yang beriman ya bu ya. Bagaimana cari mantu yang beriman? Gak usah jauh-jauh tuh di majelis taklim Al-Fitrah. Gak usah cari anak buahnya, pimpinannya baik masih jomblo. Biasa Ustaz Fikri, sesama jomblo gak boleh saling mendahului. Satu, beriman kita kepada Allah. Hidup orang yang beriman akan aman. Negara dan bangsa yang beriman, negara dan bangsa akan aman. Presiden beriman, rakyatnya akan aman. Suami beriman, istri akan aman. Istri beriman, suaminya akan aman. Anak beriman, orang tuanya akan aman. Betul? Tapi kalau kita tanpa iman, hidup akan berantakan. Hidup tanpa iman akan kacau balau. Hidup akan tanpa iman nanti akan hancur-hancuran. Bahkan hidup kalau tanpa iman nanti yang timbul adalah underground. Dia mabok-mabokan, minum-minuman, main botol cekek beneran, dia cimeng-cimengan, cabe-cabean, bonceng-boncengan, pacar-pacaran. Nanti kalau udah datang malam dia main blaem-blaeman. Aku loh, betul. Ayo cari calon mantu yang beriman ya bu ya. Yang kedua, bagaimana cara beriman? Masukin anak ke pesantren. Tuh Ustaz Fikri lulusan pesantren. Saya dulu sama beliau CS banget. Tapi sayang dan ironisnya sekarang orang-orang kalau nyari mantu zaman sekarang alergi sama santri, betul. Dia kata santri itu miskin, dia kata santri itu nggak bisa apa-apa, dia kata santri itu nggak punya apa-apa. Tapi lihat tuh, nanti orang yang kau hina, nanti suatu saat dia akan menjadi mulia. Mana contohnya?
Madinah. Jangankan yang namanya perawan, nenek-nenek nggak mau sama saya. Sekarang Allah angkat saya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ceramah di mana-mana, nasihat di mana-mana, didengarkan ceramahan saya. Oh, mandan mana yang pengen saya tunjuk sekarang? Kira-kira orang sini ada yang mau saya bawa pulang? Alhamdulillah. Dikira santri itu kerjaannya, mohon maaf, dikira santri itu kerjaannya cuman ngaji doangan. Bu, dikira santri itu kerjaannya cuman ngaji doangan. Padahal santri pagi boleh ngaji, siang boleh ngaji, kalau malam bu pelek. Itu kalau tasbih saya puter, malam ini gelinding semuanya, putus. Yang kedua, lihat kayaknya orang sini curiga amat sih sama saya. Yang kedua, selesai beliau hijrah, selesai beliau dakwah di kota Mekah, beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah untuk mengatur strategi dakwah. Informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam kitab Fiqh Syirah An-Nabawiyah, Profesor Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti pernah berkata, kata beliau apa? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mensukseskan keluarganya, mensukseskan keturunannya, mensukseskan apa yang namanya dia atur, itu mampu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang begitu amat sangat dipandang. Bagaimana caranya? Apa kuncinya? Bahkan beliau Nabi Muhammad mengadakan negara Islam pertama di alam dunia. Ternyata tatkala Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun bukannya kontrakan. Yang pertama kali dibangun bukan mall. Yang pertama kali dibangun bukannya apartemen. Yang pertama kali dibangun bukannya itu yang namanya supermarket, tapi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Berarti kita kalau benar-benar memperingati Maulid Nabi, itu sama saja kita tanya dalam diri kita, yuk kita kembali ke masjid, sama-sama kita beribadah kepada Allah, sama-sama kita bertauhid kepada Allah, sama-sama kita berubudiyah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah. Iman sebagai fondasi, ibadah sebagai realisasi. Muru auladakum bis-shalah inda sab'is sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat sedini mungkin, sekecil mungkin, bahkan tatkala ia umur 7 tahun. Usia masih muda, tapi kalau cinta kepada Allah cakep. Usia masih muda, tapi kalau dia rindu akan masjidnya Allah cakep. Usia masih muda, tapi dia sudah fasih melantunkan ayat-ayat sucinya Allah cakep. Usia masih muda, tapi dia tidak mau berangkat daripada masjidnya Allah cakep. Datang waktu sholat, dia ambil mik azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren gak bu? Keren gak bu? Tapi sayang dan ironisnya sering kita dengar di masjid-masjid kita, kadang-kadang kebanyakan yang ajan aki-aki. Tahu bu aki-aki? Tahu bu? Bu, tahu aki-aki bu? Yang giginya tinggal 2. Tahu bu aki-aki bu? Yang rambutnya ubanan semua. Tahu bang aki-aki bang? Yang jalannya getar. Itu aki-aki udah masa sakit ampak 7 turunan, sekali ada betot ampak. Seorang jamaah gitu. Halo apa? Halo.
Oh, akbar. Hayya ala sholah. Lagi tengah-tengah ajan itu aki-aki giginya ngontal. Itu bukan terusin ajannya, dia nyari giginya. Mana gigi gua? Ya Bu ya, ya Bu ya. Ya Bu ya. Anak muda, dengerin. Mana yang muda? Hadir. Mana yang muda? Hadir. Nenek-nenek gak usah angkat tangan. Mana yang muda? Anak muda, dengerin. Enggak. Hei, hei, dengerin. Pasang kupingnya baik-baik. Inna fi yadi subani amro ummati wa fi aqdamiha hayataha. Bangsa dan negara menantikan anak muda. Anak muda yang bijaksana adalah anak muda yang rajin ke masjid. Anak muda yang terbaik adalah anak muda yang mampu dia sujudkan mukanya di hadapan Allah. Anak muda yang terbaik adalah anak muda yang gak pernah jauh daripada Allah. Silahkan ente berseni, silahkan ente mempunyai aktivitas, tapi jangan pernah kau tinggalkan Allah Subhanahu. Ini anak muda tongkrongannya bukannya di masjid, di mall. Anak muda tongkrongannya bukannya di musola, di pinggir jalan. Bu, lagian kalau anak muda tongkrongannya di masjid, paling banter yang dia dengar sholawatan, paling banter yang dia dengar adalah azan. Paling resikonya banget itu anak muda kalau sering nongkrong di masjid, kalau nggak sendalnya hilang ya jatuhan beduk. Ya Bu ya. Bu, anak muda dengerin. Mana yang perawan? Mana yang perawan? Hei, dengerin nih. Yang perawan dengerin. Kamu nggak apa-apa punya pacar ganteng neng. Silahkan kamu punya calon orang kaya. Silahkan kamu punya calon anak pejabat. Silahkan kamu punya calon anak orang hebat. Tapi kalau anak calonmu itu nggak bisa ngaji, kalau calonmu itu nggak bisa ngaji, kalau calonmu itu nggak mau dekat kepada Allah, kalau calonmu itu nggak mau melangkahkan kakinya ke masjid, sebelum kau menyesal sepanjang hidupmu, sebelum janur kuning tertancap, sebelum ijab kamu terucap, dengerin kata saya, putusin. Ganti sama saya. Ya Allah ya Rabbi. Dulu ada orang meninggal dunia nih. Itu orang yang meninggal dunia, jenazahnya dibawa masuk ke dalam masjid, Bu. Tatkala itu jenazah masuk ke dalam masjid, sahabat-sahabat pada berkumpul bertakziah dan mensolati itu jenazah. Tapi tatkala itu jenazah lagi tengah-tengah disolatin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mayit Bu bergerak. Itu mayit bergerak. Itu sahabat-sahabat pada ketakutan, Bang. Bahkan sahabat tatkala lagi sholat dia mundur satu langkah, dia buka kerandanya, itu jenazah. Ternyata di dalam itu keranda ada ular gede. Itu ular mau melilit yang namanya mayit. Ular itu melilit yang namanya jenazah. Pengen dimakan jenazah itu dengan ular yang besar. Pengen dicaplok jenazah itu dengan ular yang besar.
Tatkala itu sahabat-sahabat pergi, dia ambil palu, dia ambil pentungan, dia ambil itu yang namanya benda yang keras, dia mau pukul itu ular. Tapi tatkala mau dipukul itu ular itu berteriak. Apa teriakan ular? Bayar ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lima taqtuluni wa laysa li dzambun wala khata'un. Wahai engkau para manusia, kenapa engkau mau pukul saya? Kenapa engkau mau hina saya? Kenapa engkau mau membunuh saya? Padahal saya tidak punya dosa apapun kepadamu. Saya lilit ini yang namanya jenazah, saya lilit ini yang namanya mayat, itu atas perintah Allah. Allah yang nyuruh saya buat nyiksa ini mayat. Kenapa? Karena ini mayat gak pernah kakinya diinjakkan ke masjid. Ini mayat gak pernah mukanya disujudkan di masjid. Ini mayat gak pernah bibirnya untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ibu kalau nggak mau berangkat ke masjid, anak-anaknya diajarkan untuk sholat di masjid, mati bu, dililit dicaplok sama ular. Anak perawan, mukamu yang cantik neng sujudkan di hadapan Allah. Mukamu yang cantik neng bawa basuh dengan ayat-ayatnya Allah. Itu kalau kamu nggak pernah disujudkan di hadapan Allah, besok kamu mati dililit, dicaplok sama saya. Ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tugas formal, tugas utama adalah untuk beribadah. Ibadah yang afdol adalah sol, ibu-ibu sol, bapak-bapak sol, anak muda sol, neng-neng sol, entong-entong sol. Ada satu makhluk Allah yang gak mau sujud, bahkan gak mau sholat, setan namanya. Berarti orang yang gak mau sholat sama aja setan. Ibu-ibu nggak mau sholat, ibu-ibu. Bapak-bapak nggak mau sholat, bapak-bapak. Yang muda nggak mau sholat, yang muda. Neng-neng yang perawan, yang boto-boto, yang cakep-cakep, yang gelis-gelis, kalau kau punya muka nggak mau sholat, anak muda yang ngomong. Lu jangan kenceng-kenceng lu, sambil nunjuk lagi, setan. Suwe nih, lu anak tuyul. Ya Allah ya Rabbi. Ya tiga. Tatkala Nabi selesai dakwah dari kota Mekah, dia berangkat ke kota Madinah, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pulang kembali. Nabi Muhammad pulang kembali ke tempat kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Disitulah yang disebut dengan Fathul Makkah, reformasi ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah. Tatkala Nabi Fathul Makkah itu tanpa informasi. Tatkala Nabi Fathul Makkah gak ada yang ngabarin. Tatkala Nabi Fathul Makkah gak ada itu yang namanya menjadikan itu sosmednya menjadi orang-orang yang tenar. Tapi tatkala Nabi itu Fathul Makkah, orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang pada bertuyun-tuyun masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang pada pengen masuk ke dalam agama Islam. Kenapa?
Karena yang diajarkan Nabi berdakwah bukan pakai emosi, Nabi berdakwah bukan pakai takhta dan jabatan, tapi Nabi berakhlak pakai akhlakul karim. Tanya dia, melalui momentum Maulid Nabi pada hari ini, berarti kita sama-sama memperbaiki akhlak kita. Jadi ibu jadi istri yang sopan ya bu ya. Bu, jadi istri yang sopan ya bu ya. Bu, jadi istri yang sopan ya. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita punya istri nyewotin banget. Bener? Kadang-kadang kita punya istri gedegin banget. Bu, yang sopan sama suami ya bu. Biarin, gak apa-apa jelek asal dia suami kita. Gak apa-apa dia miskin, dia adalah tetap pimpinan rumah tangga kita. Dengerin yang penting itu. Lo kalau mati mau ngapain? Ya bu ya. Bu, sopan sama suami. Lihat contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam tarikh saya baca, istri-istrinya yang Nabi yang 11, bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia menyisakan 9 istrinya. 9-9-nya gak pernah memanggil nama Nabi, tapi yang dipanggil oleh istrinya nama jabatan. Ya Rasulullah, hendak kemana kamu pergi? Gak pernah itu yang namanya istri-istrinya Nabi. Khadijah, Aisyah, Juwairiyah, gak pernah panggil namanya Nabi. Mak, gak pernah. Gak pernah, tapi nama dipanggil dengan nama jabatannya. Ittiba'an bi sunnatir Rasulillah. Kalau benar pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, ikutin sunnah Nabi, ikutin akhlaknya istrinya Nabi. Kalau panggil suami ntar pulang, panggil nama jabatannya. Suaminya jabatannya RT, panggil T, kemana T? Loncong. We, kemana we? Rah, kemana Rah? Suaminya Gojek, Jek, kemana Jek? Ya Allah ya Rabbi. Pak siapa itu? Si Memo tadi. Begitu juga dari Bapak. Pak, emang begitu. Saya ceramah kemana-mana sama bapak saya. Saya dari SD diajak sama beliau. Bahkan saya ceramah gak hanya di Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong sampai Taiwan. Sebelum beliau sakit, saya yang dampingin ayah saya. Ngaji saya di mana-mana sama ayah saya, tapi di mana-mana yang paling rame mah banyak kan mama. Bener? Ayo kalau nggak percaya kita buktikan di pengajian yang rame, ibu-ibu di pasar yang rame, di mall yang rame, datang sore ditritikan sambil nyari kutu, sambil gosipin tetangga yang rame, di neraka yang rame. Nah. Betul. Ayo kalau nggak percaya, bener Pak itu. Nih sekarang saya buktikan Bu. Ibu. Kencang suaranya. Ayo sekarang Bapak saya panggil Pak. Pak, tampil Pak menjadi suami yang berakhlak ya Pak ya. Tampil menjadi suami yang soleh ya Pak ya. Suami yang berakhlak bukan suami yang dia punya jabatan titel yang tinggi. Suami yang berakhlak bukan suami yang mampu ngasih rumah 2 intan permata di dalamnya. Suami yang berakhlak bukan suami yang ketika di kantor semua orang takut dan tunduk kepadanya. Tapi suami yang berakhlak adalah suami yang cinta pada istrinya, suami yang sayang pada istrinya, suami yang menafkahi anak keturunannya. Itu adalah suami yang berakhlak. Dengerin.
Ini kalau ceramah lapar begini nih. Saya dari rumah sore hari belum makan. Berangkat saya ke Roxy, ceramah baru datang jongkok disuruh ngomong. Setengah jam gak lama-lama saya disono. Baru jongkok itu belum habis air putih. Disuruh ngomong lagi. Ini panitia keterlaluan namanya ini. Pak, jadi suami yang berakhlak. Kasihan tuh bini kita. Kasihan tuh istri kita. Bu, tolong jawab yang kencang. Ngelahirin capek nggak bu? Bu, ngelahirin capek nggak bu? Hamil kemana-mana capek nggak bu? Ngeden. Capek nggak bu? Dengerin. Jangan lagu dong. Lihat. Mereka kaum wanita capek. Itu hamil bukan sembarang hamil. Itu melahirkan bukan sembarang melahirkan. Itu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fil lail wa fisaluhu fi amain. Capek di atas kecapaian, letih di atas keletihan. Itu mereka hamil bukan sembarang hamil, tapi karena hasil perbuatan Bapak di malam hari. Sayangin bini ya Pak ya. Bini sayangin. Jangan lagi miskin sayang bini, udah kaya kawin lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Bukan saya orang yang alergi sama poligami, enggak. Memang ayatnya jelas, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Boleh nikah lagi, boleh kawin lagi, tapi ingat Pak, sebelum melangkahkan kaki pengen kawin lagi, tanya diri, itu istri bukan pelampias nafsu seks belaka. Itu istri adalah amanah Allah yang harus kita jaga, yang harus kita bina. Istri jaga. Tentu saya nilai calon mantu. Ya Allah ya Rabbi ya Rasul. Akhlak. Mana anak muda? Hei, mana anak muda? Pasang kupingnya. Dengerin. Kamu anak muda adalah penerus perjuangan orang tua. Kamu anak muda adalah penerus perjuangan negara. Kamu anak muda harus tampil menjadi anak muda yang berakhlak. Dulu waktu kamu kecil itu diciumun sama ibu kamu. Dulu waktu kamu kecil diangon sama bapak kamu. Dulu waktu kamu kecil dipeluk sama orang tua kamu. Tatkala kamu sudah beranjak dewasa, dia gak mau cium kamu, dia gak mau peluk kamu, dia gak mau gandeng kamu. Kenapa? Karena menghormati kedewasaan kamu. Kamu takut malu. Tapi kenapa? Itu datang laki-laki yang bukan membiayai kamu, yang bukan membayarkan kaulah kamu. Itu kamu mampu, mau dicium, dipeluk. Jawab. Ayo jawab. Habis hari ini dah. Betul. Iya, gara-gara semangkok bakso mau takbiran. Tahu bu takbiran bu, tabrakan bibir pelan-pelan. Ya Allah, gak ada. Alhamdulillah. Neng, jaga auratnya, jaga harga dirinya, jaga kemaluannya. Pintu surga itu paling gampang dimasuki oleh wanita. Cuma 5 syaratnya. Sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, taat sama suaminya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Fadkhuli min ayyi babin syi'ti, kamu boleh masuk lewat pintu mana aja. Jaga. Mana yang bocah-bocah? Mana? Neng. Dengerin.
Dengerin, yang sopan sama orang tua ya Neng ya, yang berakhlak sama orang tua ya Neng ya. Sholat gak? Sholat gak? Sholat gak? Kalau habis sholat doain orang tua gak? Apa doa orang tuanya? Rabbighfirli kama rabbayani. Coba ibu saya tanya sekarang, Bu, cinta sama anaknya, Bu? Kangen sama anaknya? Rindu sama anaknya? Ayo sekarang doa emak ke anaknya. Kagak bisa. Nggak bisa. Apa kata dunia ini? Makanya Ustaz Fikri besok ini Majelis Taklim Al-Fitrah ubah. Jangan hanya khusus buat anak remaja. Nenek-nenek masukin. Janda-janda masukin. Janda yang tua ente yang ngajar, yang muda buat saya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, berakhlak kepada dah, mungkin ini aja yang saya sampaikan. Lanjut. Lanjut. Terus Lanjut. sampai pagi. Ya. Sanggup? Sanggup? Sampai subuh? Sanggup? Bayarnya nggak sanggup. Ustaz Fikri tanggung jawab. Mohon maaf ibu bapak, mohon maaf saya cuma sekedar cerita. Ayah saya dulu itu kerjaannya cuma dua. Yang pertama, ayah saya kerjaannya ngurusin pesantren. Itu pesantren di atas tanah 3 hektar. Gedungnya lantai 2, lantai 3 tuh ada santri alumni kemarin, nggak tahu saya itu alumni berapa. Yang penting saya ingat mukanya beliau. Itu santri saya. Itu lihat di pesantren saya. Itu di pesantren ayah saya yang sekarang diteruskan oleh saya, estafet perjuangan orang tua saya. Itu santrinya hampir 1000 di bawah pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Yang kedua kerjaan bapak saya pagi, siang, sore, malam ceramah. Kalau nggak percaya tanya sama ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang ada di depan. Yang beliau lebih akrab ketimbang saya. Beliau lebih kenal ayah saya ketimbang saya. Kerjaannya dari subuh sampai subuh lagi ceramah. Kadang-kadang jam 3 masih di kampung orang. Ketika beliau sudah 2 itu kerjaannya, belum lama 3 tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Allah cabut nyawanya ayah saya. Itu saya panggil, saya cari, saya Google, saya searching di mana itu yang namanya dokter yang paling hebat, dokter yang paling jitu, sekolahan dokter yang paling top, rumah sakit yang paling mahal saya cari. Itu bahkan yang namanya dokternya berjuluk dokter, profesor, doktor. Ketika itu saya dampingin ayah saya ditanya, Mas siapa? Saya anaknya Pak Dokter. Oh sampean anaknya? Iya. Ini ayah kamu kerjaannya apa? Kerjaannya cuma 2. Apa yang pertama ngurus pondok dan yang kedua ceramah kemana-mana. Oh begitu? Iya. Saya tanya sama dokternya, Pak Dokter kira-kira ini bapak saya penyakitnya apa? Mas ini bapak sampean penyakitnya cuma 1, kecapean. Apa? Saya pengen tahu kata dokternya. Beliau itu kalau ceramah kemana aja. Oh, beliau kalau ceramah pagi pulang malam terus begitu. Oh, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan. Jangan-jangan ayah saya bisa sakit, bisa sampai sekarang Allah panggil sakaratul maut gara-gara kelamaan ceramah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Toh yang ketiga adalah akhlak kita. Yang tong-tong, yang neng-neng, ada anak yatim besar. Ada mana anak yatim naik ke atas?
Mana anak yatim? Sini nih, sini. Ayo nih sini. Ya Allah. Sini. Kayak anak sama Arsanti. Siapa nama kamu? Berapa? Amel kelas berapa? 5. Sekolah di mana? SD Jurumudi. Amel ngaji apa enggak? Dia mau Ustadz siapa? Sama laki-laki perempuan. Oh, sama Ustazah siapa? Bu Dewi. Ayo sekarang Amel, saya tanya kalau bener ngaji. Mel, nggak usah takut gitu, geget ini kayak kakinya. Mel, pertanyaan yang pertama tentang sejarah. Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah apa di Kalideres? Nah, pertanyaan yang kedua tentang matematika. Wow. Mel, 1 tambah 1 berapa? Pertanyaan yang ketiga tentang ayat Al-Quran. Terusin bacaan Ustadz Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Mel, jawab yang jujur Mel. Kamu bener yatim? Yang meninggal bapak kamu apa ibu kamu? Bapak. Ibu kamu udah kawin lagi belum? Oh belum. Mana? Enggak boleh. Mel, jawab yang jujur dalam lubuk hati kamu Mel. Ustadz Faiz ganteng apa jelek? Gak usah malu-malu gitu. Coba jawab Mel, Ustadz Faiz ganteng apa jelek? Wah, jatah reman mana jatah reman? Waduh, udah dapat duit lupa dia. Waduh. Mana anak yatim lagi? Maju. Mana anak yatim? Maju. Hah? Ini udah bangkotan itu, kita sesama yatim, gak boleh saling mendahului. Mana sini anak yatim? Mana sini? Ayo. Sini Tom, maju Tom. Apa dipegangin aja itu? Gak terbang enggak? Kamu siapa namanya? Ah? 5. Taif yang meninggal bapaknya apa ibunya? Bapak. Kalau mama kamu udah kawin belum? Belum. Kalau mama kamu boleh nggak nikah sama Ustadz Faiz? Boleh apa enggak? Malu-malu dia. Syekh Abu Zar Al-Ghifari, Syekh Abu Zar Al-Barjandi dalam kitabnya Al-Barjandi pernah berkata, Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Sesungguhnya surga dan segala macam kenikmatan surga
adalah mereka diperuntukkan buat orang-orang yang mau bersalawat kepada Rasulullah dan mereka orang-orang yang mencintai anak yatim. Yuk sama-sama kita bersalawat sambil ayo orang yang mau bersedekah, orang yang mau berinfak, yang mau memberikan ini kepada santunan anak yatim. Mudah-mudahan kita doakan setiap langkahnya Allah berikan ampunan, keluarganya Allah jaga, dan setiap itu yang namanya anak keturunannya dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Maulaya sholli wa salim daiman ala habibika khairil lihimi. Maulaya sholli wa salim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli liminal ahwali mubahimi. Maulaya sholli wa salim, kurang keras, ala habibi Muhammad putra Abdullah Nabiuna Muhammad utusan Allah Nabiuna Muhammad. Maulaya sholli wa salim daiman ala habibika khairil khalqi limi. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu liminal ahwali manusia yang ku cinta Nabi Muhammad, manusia idolaku Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa salim daiman bika khairil khalqi. Cukup sekian dari saya, yang benar daripada Allah, yang salah dari pribadi saya, yang benar mohon dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dapet duit. Dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barnamijul akhir hiya al-iftitah. Adapun acara yang terakhir yaitu penutup. Acara demi acara telah kita lewati, sampailah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita baca serta yang kita dengarkan tadi dapat menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Adapun doa penutup yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Fauzi SAG. Sebelum kami tutup acara ini, kami sebagai pembimbing acara mohon maaf atas segala kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Atas kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر والأسرار سيدنا محمد عدد نعم الله ورضوانه. اللهم يا اللهم والتبرك اللهم لا تدع لنا وفاته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم علم أخواننا واستغفرنا وخلصنا من أيام الفقر والذل وأصلنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين ومن نفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع أمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا وبلغ مقاصدنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والعصيان ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدل. اللهم يا محول الحول والأهوال حولها لنا إلى أحسن حال حولها لنا إلى أحسن حال حولها لنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا يا الله لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا موت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا وإلهنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.